Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurholis. Kita hari ini akan mempelajari tentang rangkaian listrik, energi listrik, dan daya listrik. Sahabat sekalian, perlu kita ketahui rangkaian listrik, kemudian energi listrik, dan daya listrik ini adalah sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, tentunya kita harus mempelajarinya dengan baik dan dengan sukses. Nah, dalam mempelajari ini kita harus memahami dulu peta konsep yang akan kita bahas. Pertama adalah rangkaian listriknya, energi listrik, kemudian daya listriknya, sumber energi listrik sehari-hari, energi alternatif, serta penghematan energi. Selanjutnya adalah kita mengetahui listrik menjadi hal yang sangat penting dan mendasar yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Banyak peralatan-peralatan kita yang tentunya itu membutuhkan energi listrik untuk menghidupkannya atau mengoperasikannya, seperti lampu, komputer, televisi, kipas angin, maupun perangkat-perangkat elektronik yang lain. Nah, setelah listrik, kita juga harus mengetahui sumber listrik yang kita kenal. Di antaranya adalah baterai, aki, serta dinamo. Pemakaian listrik yang berlebih tentunya ini akan mengakibatkan kekhawatiran akan ketersediaan listrik itu sendiri. Oleh karenanya, kita perlu memikirkan, dan pemerintah juga sudah memberikan ataupun menciptakan beberapa solusi-solusi alternatif dalam proses energi terbarukan, seperti pembuatan energi bioenergi, penggunaan nuklir, energi matahari, panas bumi, kemudian angin, serta menggunakan arus pasang surut air laut yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Dan kita tahu hari ini sudah dikembangkan adalah motor ataupun kendaraan listrik yang itu akan digunakan untuk menghemat penggunaan BBM yang selama ini selalu kita pakai. Kemudian kita membahas tentang rangkaian listrik. Kita memahami bahwa arus listrik adalah aliran muatan listrik, di mana muatan listrik selalu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, di mana arah alirannya itu selalu sama dengan arah gerakan muatan positifnya. Arus listrik dapat mengalir pada ujung rangkaian listrik tertutup, mana ujung-ujung dalam rangkaian dalam keadaan tertutup. Kemudian kita akan mengenal tentang kuat arus listrik, di mana kuat arus listrik menunjukkan banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap sekon. Satuan kuat arus listrik adalah ampere. Ini diambil berdasarkan nama penemunya yang berasal dari Prancis, yakni André Marie Ampere. Kuat arus listrik itu disebut juga laju muatan listrik. Nah, untuk menentukan ataupun mengukur besarnya arus listrik digunakanlah alat ukur yang disebut dengan ampere meter. Kemudian untuk menghitung besarnya kuat arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian, ada persamaan yang sudah ditemukan oleh André Marie Ampere, adalah I sama dengan Q dibagi T. Dan keterangan I adalah besarnya kuat arus dengan satuan ampere, Q adalah muatan listrik dengan satuan coulomb, dan T adalah selang waktu yang digunakan untuk mengalirkan arus listrik tersebut. Selanjutnya adalah beda potensial listrik, di mana arus listrik selalu mengalir dari daerah yang mempunyai potensial listrik lebih tinggi atau kita sebut dengan kutub positif ke daerah yang mempunyai potensial listrik lebih rendah, ini kutub negatif. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa arus listrik dapat mengalir jika ada perbedaan potensial, di mana beda potensial antara dua titik dalam suatu rangkaian listrik juga tegangan listrik. Beda potensial listrik mempunyai satuan volt yang diambil dari nama seorang ilmuwan berkebangsaan Italia bernama Alessandro Volta.
Nah, jika tadi kuat arus adalah menggunakan ampere meter, maka di potensial listrik alat ukur yang digunakan adalah voltmeter. Sahabat sekalian, selanjutnya adalah kita membahas tentang hukum Ohm. Rangkaian listrik sederhana itu terdiri atas sebuah baterai, saklar, voltmeter, dan lampu, di mana sifat-sifat yang menentukan jumlah arus listrik yang akan mengalir tersebut adalah resistansi, di mana resistansi atau hambatan ditentukan dengan memberikan beda potensial di antara dua titik pada konduktor dan mengukur arusnya. Oke, dapat kita rumuskan dengan perumusan R sama dengan V dibagi I, dengan I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere, V adalah beda potensial dengan satuan volt, dan R adalah hambatan yang adalah satuannya omega atau ohm. Nah, di sini kita akan mencoba memahami tentang rangkaian hambatan listrik. Kita mengenal ada dua rangkaian, ada rangkaian seri dan rangkaian paralel, dan nanti juga kita akan memahami tentang gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang pertama adalah rangkaian seri, ya. Di dalam gambar ada dua lampu yang sama disusun secara seri dan dihubungkan ke sebuah baterai yang kita tunjukkan pada gambar seperti di bawah ini. Dalam rangkaian seri, untuk mencari nilai hambatan pengganti pada beberapa resistor yang disusun secara seri dapat digunakan persamaan sebagai berikut. Di sini ada R1, R2, R3, dan ini adalah beda sumber tegangannya. Maka RS atau rangkaian seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambahkan dengan R3. Ya. Ini jika kita menggunakan R ya untuk mengetahui hambatannya. Dan untuk mengetahui arus yang mengalir pada tiap hambatannya, bahwa I1 yang mengalir pada R1 sama dengan I2 yang mengalir pada R2, dan juga I3 itu sama dengan yang mengalir pada R3, di mana V total adalah V1 ditambah V2 dan ditambah dengan V3. Kedua, kita membahas tentang rangkaian paralel, ya. Jika ujung kabel lampu berhubungan sehingga jika salah satu lampu mati maka lampu lain tetap menyala, maka rangkaian semacam ini disebut dengan rangkaian paralel, ya. Yang bisa kita lihat ya pada gambar di bawah ini. Dan untuk menghitung perumusannya, ya, kita lihat untuk mengukur hambatannya adalah seper rangkaian paralel, ya. Hambatan paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 kemudian tambah 1 per R3. Dan untuk mengukur kuat arus listriknya, kalau tadi di rangkaian seri itu sama dengan, maka di I1 tambah I2 tambah I3 maka ketemulah dia dengan kuat arus total. Nah, untuk mengetahui beda potensial di antara ujung-ujung voltmeter sama dengan beda potensial di antara ujung-ujung komponen rangkaian. Ya, ini kita bisa lihat teman-teman semua. V1 sama dengan V2 kemudian sama dengan V3, ya. Ini adalah contoh dari rangkaian yang disusun secara paralel. Nah, untuk menentukan perbedaan hambatan beberapa jenis bahan, ini ada konduktor, semikonduktor, dan isolator. Simbol Rho sebagai konstanta pembanding yang disebut hambatan jenis. Nilainya bergantung pada jenis bahan yang digunakan. Nilai Rho dinyatakan dalam satuan ohm meter, ya, atau omega tadi, ya. Nah, ini kita hambatan jenisnya. R sama dengan Rho dikali luas penampang atau panjang kawat, ya, dibagi luas penampang kawatnya, ya. R sama dengan Rho panjang kawat dibagi luas penampangnya dengan keterangannya ada di gambar. Nah, ini beberapa hambatan jenis bahan-bahan konduktor, kemudian ada semikonduktor dan isolator. Kita tahu bahwa konduktor adalah bahan yang mengantarkan panas dengan baik.
kemudian di semikonduktor ya di setengah-tengah, kemudian isolator adalah yang tidak dapat mengantarkan panas dengan baik. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang hukum 1 Kirchhoff yang menyatakan bahwa pada setiap titik persambungan jumlah seluruh arus yang masuk persambungan sama dengan jumlah seluruh arus yang meninggalkan persambungan. Hukum 1 Kirchhoff dapat dinyatakan dengan persamaan berikut: sigma I1 sama dengan sigma I2. Artinya adalah jumlah kuat arus yang menuju titik persambungan A itu sama dengan jumlah titik kuat arus yang meninggalkan titik persambungan A tersebut. Selanjutnya adalah energi listrik. Untuk memindahkan muatan dari suatu tempat ke tempat yang lain, tentunya ini diperlukan energi. Nah, besarnya energi dapat dituliskan dalam persamaan W adalah simbol energi, Q dikali dengan V. Ini keterangannya adalah W energi dengan satuan Joule, Q adalah besaran muatan yang dipindahkan, satuannya adalah C, V adalah beda potensial volt, I adalah kuat arus ampere, T waktu skor, dan R hambatan dengan satuan omega. Nah, kita harus mengingat ya antara hubungan satuan kalori dan satuan joule. Nah, dimana 1 kalori adalah 4,2 joule. Oleh karenanya, dalam peristiwa perubahan energi listrik menjadi energi kalor, berlaku persamaan energi kalor di mana W adalah 0,24 volt. Nah, selanjutnya kita sudah membahas tentang macam-macam energi, sumber energi, kuat arus, listriknya. Kita ingin membahas tentang perubahan energi listrik. Pertama adalah kita ingin melihat perubahan energi listrik menjadi energi kalor. Ya, contohnya adalah solder listrik yang merupakan salah satu alat yang mengubah energi listrik menjadi energi kalor. Kemudian bisa juga adalah setrika yang biasa kita gunakan untuk menyetrika, itu juga termasuk perubahan energi listrik menjadi energi kalor ataupun panas. Kemudian selanjutnya ada energi listrik menjadi energi kimia. Ya, bisa kita lihat pada percobaan energi listrik menjadi energi kimia dapat terjadi pada penyupuhan. Selanjutnya adalah teknologi listrik yang biasa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita ambil contoh adalah setrika listrik, kemudian ada lampu pijar yang digunakan untuk penerangan kita, kemudian ada lampu tabung. Ini adalah beberapa teknologi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya masih banyak lagi ya contoh-contoh yang sering kita temui, kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kipas angin, kemudian televisi, AC, semuanya adalah energi listrik yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, daya listrik. Daya listrik adalah besarnya usaha yang dilakukan oleh sumber tegangan dalam satu sekon, di mana daya listrik dapat dinyatakan dengan persamaan adalah P sama dengan W dibagi T, dengan ketetapan P adalah daya Joule per sekon atau watt, di mana W itu sama dengan usaha, satunya adalah Joule, T itu waktu, satuannya sekon, R itu hambatan omega, V adalah beda potensial, dan I adalah kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Nah, ini adalah sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Tentu kita harus mengetahui sumber-sumber energi listrik yang ada di lingkungan kita sekitar. Ini adalah elemen volta. Elemen volta termasuk elemen primer, yaitu sumber listrik arus saat penggantian bahan elemen setelah digunakan. Ini biasa kita gunakan atau bisa kita lihat pada baterai
yang biasa kita pakai untuk menghidupkan mikrofon, remote televisi, ataupun benda-benda elektronik lainnya ya. Dan jika sudah habis, dan ini tidak bisa untuk dipakai kembali dan harus dilakukan pengisian ulang ataupun kita membeli yang baru. Ini di baterai kita ya. Kemudian selanjutnya adalah elemen Daniell, merupakan modifikasi dari elemen Volta, yaitu dengan memperbaiki penampilan elemen di mana bejana tembaga sebagai elektroda positif dan bertensing sebagai elektroda negatif. Nah, elemen kering, elemen basah sekarang sudah jarang digunakan lagi dan diganti menjadi elemen kering. Dalam kehidupan sehari-hari, salah satu contoh elemen kering adalah baterai. Ya, ini pertama kali dibuat oleh Leigh Lens sehingga disebut elemen Leigh Lens. Nah, baterai yang sering kita lihat di rumah kita adalah ini, terdapat serbuk arang dan dari batu kawi, kemudian ada selubung zinc, kemudian ada batang karbon dan dasar berbahan logam. Ini penampang sebuah baterai yang sering kita gunakan. Selanjutnya sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari ada juga aki. Ya, ini biasa kita gunakan dalam kendaraan bermotor, baik motor maupun mobil. Ya, contoh elemen sekunder basah adalah aki. Jenis aki yang umum digunakan adalah aki timbal. Dalam proses pengisian, aki akan mengalami perubahan energi dari energi listrik menjadi energi kimia, dan sebaliknya dalam pemakaian akan terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Ya. Lanjut. Oke. Sumber energi listrik alternatif. Nah, kita tadi sudah mengetahui sumber-sumber energi listrik, ya tentunya karena energi listrik ini harus terus dikembangkan supaya tidak habis untuk menggantikan bahan bakar yang berasal dari minyak bumi. Tentunya ada beberapa sumber-sumber alternatif yang digunakan sebagai sumber energi listrik. Di antaranya bersumber dari cahaya, ya, solar cell, ini berasal dari cahaya matahari, kemudian air, angin, kemudian ada arus pasang surut air laut, ya, kemudian panas bumi, biogas, dan bioenergi. Dengan teknologi yang telah tersedia, maka berbagai sumber daya alam tersebut dapat diolah menjadi sumber energi listrik. Ya, di sini teknologi yang sudah dikembangkan adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi, ya, PLTPB, ada pembangkit listrik tenaga surya, ada PLTS, pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga air, PLTA, pembangkit listrik tenaga pasang surut, dan bioenergi. Tentunya untuk menunjang keberlangsungan penggunaan energi, kita juga harus menghemat energi, bukan terus kemudian kita berlaku boros, ya, terhadap pemanfaatan ataupun penggunaan energi. Tentunya kita harus melakukan langkah-langkah untuk menghemat energi kita. Yang pertama adalah mematikan lampu dan alat-alat listrik lainnya yang sudah tidak kita gunakan. Ketika tidak digunakan, maka kita matikan saja. Selanjutnya adalah pemakaian lampu tabung akan lebih hemat energi dibandingkan dengan lampu pijar, ya. Lampu LED, ya, ini sudah banyak dijual di pasaran, itu lebih hemat energinya. Kemudian memilih alat-alat listrik yang berdaya rendah sehingga hemat dalam pemakaian energi, serta menggunakan sumber energi alternatif lain seperti yang telah disebutkan di atas tadi. Nah, demikian tadi, ya, sumber energi, kemudian macam-macam energi listrik yang kita bahas. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan dapat membantu kemudian menambah
pemahaman kita terhadap energi listrik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.